Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session di season keempat by Foster & Bridge Indonesia. Pada sesi webinar kali ini, selama 1,5 jam ke depan nanti akan ada Eva dan juga Pak Junet. Topik yang kita bahas adalah Essentials Leadership Mindset Every Leader Must Have yang akan difasilitasi oleh Bapak Junet Adiwibowo, SE AKMM MSc. Dari sesi ini kita akan bahas bagaimana sih seorang pemimpin dengan pola pikir yang berkembang akan membuat timnya percaya dan bisa menumbuhkan terus semangat untuk belajar dan bisa maju bersama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun di dalam kondisi yang work from home semua ini, saya yakin insya Allah tidak mengurangi semangat kita untuk saling berbagi seperti itu. Pada kesempatan hari ini saya untuk bisa men-share materi mengenai leadership. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Junet Adiwibowo. Saya merupakan salah satu instruktur di Foster & Bridge dan memang spesialisasi saya adalah di strategi serta di finance tentunya seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan bicara mengenai leadership, tapi konsep leadership yang ingin saya bicarakan itu lebih ke arah mindset, jadi pola pikir Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, pada kesempatan pagi ini kita akan bicara mengenai essential leadership mindset that every leader must have. Jadi kita akan bicara mengenai apa sih mindset atau pola pikir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mereka bisa berhasil dalam organisasi, dalam perusahaan, seperti itu, dalam keluarga. Jadi apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Baik, kita coba langsung masuk aja Bapak Ibu sekalian, kita ke beberapa mindset yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama itu growth mindset. Jadi pemimpin itu harus berpikir yang bersifat itu tumbuh. Jadi istilahnya bahwa mereka itu mencoba untuk selalu melihat bahwa kita manusia itu bisa belajar, kita bisa tumbuh berkembang, dan kita bisa mengekspansi, kita bisa menambah skill kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya kapasitasnya hanya sekian seperti itu. Jadi kita menganggap diri kita dan teman-teman kita, karyawan kita itu adalah orang yang bisa berubah, tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Jadi positivity itu penting sekali seperti itu. Ini sudah ada nih Pak, pertanyaan dibuka dulu ya, pertanyaan dari Bapak Rianto Ituan. Pak Junet, terima kasih untuk materinya. Bagaimana Pak sikap kita jika menghadapi leader yang tidak memiliki atau kurang memiliki atau juga hanya strong di satu atau dua mindset saja Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Eva, ya Pak Rianto dan teman-teman. Baik, satu hal yang mungkin kita harus pahami bahwa tidak setiap orang itu memiliki kapasitas, memiliki 4 pola pikir. Jadi ya kita namanya juga manusia. Jadi nggak istilahnya sudah pasti ada bias. Jadi ada orang yang punya pola pikir, dia suka tumbuh, berkembang. Jadi istilahnya nih dia suka belajar yang baru. Nah, terus dia adaptif, nih ada ilmu baru nih, nih di luar negeri bisnis ini jalan, bisa kita jalan di sini mungkin. Nah, dia adaptif nih, seperti itu. Terus dia juga orangnya ya enterprise, dia juga yang penting untuk kepentingan perusahaan, kita usahakan seperti itu. Tapi orangnya pendendam kadang-kadang. Nah, kalau pendendam itu dia nggak bisa tuh yang namanya inklusif. Jadi kalau udah nggak suka sama orang, udah nggak suka aja udah. Fair, orangnya fair, terbuka, tapi udah nggak suka, itu bisa aja seperti itu. Dan itu suatu yang, mohon maaf kalau bahasa saya, suatu yang manusiawi. Jadi ilmu manajemen itu sebetulnya bukan 1+1=2,
Ilmu manajemen itu 1 tambah 1 bisa 10, bisa 3, gitu kan. Tapi bisa juga 1 tambah 1 jadi negatif. Seperti itu. Tergantung dari bagaimana cara kita melihat. Kalau buat saya, kalau semuanya kita melihat bahwa ternyata pimpinan saya ini atau teman kerja saya ini dari keempat sifat ini cuma punya satu mindset. Mindsetnya itu adalah apa? Dia untuk perusahaan dia istilahnya loyal, untuk perusahaan dia memberikan yang terbaik. Saya akan bilang bahwa alhamdulillah dia punya satu. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang satu ini sambil terus mencoba memperkenalkan kepada teman-teman, kepada pemimpin atau kepada rekan kerja kita nilai-nilai yang lain seperti itu. Yang penting kalau buat saya dari sebuah ilmu manajemen, dari sebuah ilmu organisasi itu adalah kepercayaan dan sebuah niat tulus. Jadi mungkin kesannya klise, apa sih Pak? Niat tulus apa itu namanya? Tapi terbukti. Ketika kita bersifat imparsial, ketika kita mencoba mengambil sikap objektif bahwa kita nggak mihak kok, kita lakukan adalah untuk kepentingan bersama. Kita mencoba untuk memberikan yang terbaik dan mencapai yang terbaik. Itu saya yakin jalan itu dibukakan sama Yang Maha Kuasa untuk ke arah situ. Seperti itu. Itu saya yakin sekali. Jadi ketika Bapak ada pertanyaan bagaimana dengan leader yang kurang memiliki atau hanya strong 1-2 mindset, nggak apa-apa, kita optimalkan di situ. Karena dengan demikian, maka kita akan dia akan melihat bahwa memang kita nggak punya konflik of interest apapun juga, dan yang dia lakukan ini, yang kita lakukan ini sebenarnya adalah untuk kebaikan dia juga, seperti itu. Dan ini kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ini kan pola pikir itu yang saya bilang selalu ada reinforcement. Di satu sisi kita harus mencoba melakukan reinforcement kepada pihak yang kita inginkan berubah ini hampir setiap hari. Kenapa? Karena dengan demikian ketika kita tidak melakukan reinforcement, itu dia akan merasakan kehilangan. Jadi paling gampang mungkin ada cerita ini ada satu orang ini setiap hari. Paling gampang ini kisah nyata. Jadi ada satu di Amerika itu ada perusahaan pizza, ada suatu toko cabang pizza. Saya nggak tahu pizza apa. Itu every day, setiap hari dia menerima pesanan pizza yang sama dari satu orang setiap hari. Jadi setiap hari orang ini saya pesan pizza margarita contohnya, margarita 1 kirim ke rumah. Every day dia pesan. Sampai berlangsung hampir 2 tahun. Lalu kemudian yang terjadi adalah selama 2 hari terakhir dia nggak dapat, toko ini nggak dapat pesanan. Bingung. Hari pertama nggak ada pesanan, diam. Dia masih nggak sadar. Hari kedua kliennya itu nggak pesan lagi, dia masih belum sadar. Begitu hari ketiga dia baru sadar, loh, kayaknya ini yang dulunya pesan ini nggak pernah pesan. Kenapa nih? Yang dia lakukan, dia dial 911, dia cerita, ini klien saya, konsumen saya itu pesan pizza setiap hari dari tempat saya. Itu selama hampir setahun lebih. Sekarang itu 3 hari dia nggak pesan. Bisa nggak dicek ke lokasinya? Ini alamatnya di sini dicek, ternyata dia kena heart attack. Dia sempat istilahnya memang harus dibawa ke intensive care ini. Nah, ketika ini pola yang ingin saya sampaikan adalah ketika itu pola perilaku itu kita reinforcement tiap hari atau setiap saat, terus kita berhenti, maka yang awalnya itu orang yang di reinforce tidak sadar, akhirnya sadar. Sehingga akhirnya mungkin dia bilang, kamu kayaknya udah seminggu ini nggak ngingetin saya tentang ini ya. Kenapa? Kamu udah frustasi atau udah apa? Seperti itu. Nah, ini kalau bahasa saya. Kembali lagi, memang lama, memang lambat. Karena apa? Karena ini penanaman alam bawah sadar. Seperti itu. Ini bukan sesuatu yang ibaratnya tindakan yang ketika dipaksa untuk bergerak dia berubah. Enggak bisa. Karena kalaupun dilakukan seperti itu, maka sifatnya temporer. Percaya sama saya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pernah ikut training atau mungkin mohon maaf kalau yang muslim pernah haji atau pernah umroh. Begitu kita di depan Ka'bah, wah udah kita nangis, kita insaf, kita berubah. Seminggu begitu pulang itu masih kita pertahankan.
Tapi saya yakin 3 bulan pasti udah ada yang kendor. Pasti itu ada yang kendor, yang dulunya sholatnya begitu azan langsung ke masjid, 4 bulan, 5 bulan kemudian, di rumah aja deh, gitu kan. Nanti aja deh, mundur dulu deh waktunya. Kenapa? Karena ini masalah pola pikir. Reinforcement perilaku itu bisa konsisten kalau terus menerus diingatkan seperti itu. Nah, ini kembali lagi mindset sama seperti itu. Baik, seperti itu kalau menurut pertanyaan. Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Bapak Radian. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan 4 mindset itu Pak ke lingkungan perusahaan kita agar menjadi budaya yang baru? Baik. Jadi ada pertanyaan dari Pak Radian, itu ya mengimplementasi 4 mindset, itu saya kira bisa hampir sama dengan pertanyaannya Pak Rizky Angga, cara melawan old culture yang kurang baik gitu kan. Terus, lalu juga nanti ada juga pertanyaan yang sifatnya, yang tadi ini leader yang tidak pernah menerima kritik sehingga menimbulkan konflik internal, ya kan. Lalu juga mengubah paradigma suatu gaya kepemimpinan yang sudah terlanjur tidak disukai bawahan. Nah itu hampir sama saya kira pertanyaannya. Lalu pertanyaan yang dari Pak Dwi Cahyo ya, ini style mana atau gaya kepemimpinan mana yang lebih baik dalam sebuah tim di antara delegatif, coaching atau direktif, dan untuk mempertahankannya kiat-kiat seperti apa? Baik, jadi kita bagi menjadi 2 pertanyaan besar. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Dwi Cahyo dulu. Jadi style mana atau gaya kepemimpinan mana yang lebih baik antara delegatif, coaching maupun dalam direktif? Yang pertama, buat saya gini, delegatif, coaching maupun direktif itu kalau buat saya itu seperti kalau umpamanya kita dalam paling gampang kita dalam beribadah. Ya, kalau di Islam mana yang lebih baik? Sholat, zakat, puasa. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab, mana yang lebih baik gitu kan. Sholat aja bagus karena yang pertama kali, tapi puasa bagus, zakat bagus. Atau kalau di agama lain atau kita bilang mana yang lebih baik, ibadah kepada Tuhan atau ibadah atau kita berbuat baik kepada manusia, mana yang lebih baik? Pertanyaan seperti itu. Jawabannya kan tergantung. Ketika waktunya hari Minggu kita harus ke gereja, ya paling baik ke gereja. Tapi ketika kita di hari lain, kita bisa bantu orang lain. Ketika kita ngeliat ada orang miskin, fakir miskin, atau orang nggak punya, lewat rumah kita punya sesuatu, kita itu lebih baik. Jadi pertanyaannya mana yang lebih baik, itu tergantung kondisi. Kondisi ini apa? Kondisi ini juga tergantung dari kondisi yang dimaksud adalah kondisi secara eksternal, secara environment, juga kondisi dari karyawan kita atau rekan kerja kita. Contoh, kalau kita punya contoh saya ini sekarang lagi megang sebuah klien klinik. Kliniknya ini dia punya hampir 30 klinik tersebar di Indonesia. Nah, human resource-nya ini kualitasnya tuh tidak misalnya saya nggak bilang jelek ya, rendah ya. Jadi kualitasnya bukan kualitas kelas 1. Itu kualitas kelas 3 yang mau dibayar di bawah UMR. Jadi kualitasnya bukan kualitas utama nih. Nah, jadi apakah mungkin gaya delegatif maupun coaching itu berhasil? Mereka nggak pernah kerja di tempat lain kecuali kerja di tempat terus, sehingga mereka nggak pernah melihat bagaimana sebuah klinik dikelola secara modern. Nggak pernah. Masih nerima uangnya kalau pasien datang bayarnya pakai cash, disimpan di dalam kotak, ya, tempat cash, tempat deposit waktu itu. Terus habis itu 2 hari sekali mereka pergi ke bank atau diambil uangnya, masih pakai pencatatan, nggak pakai komputer, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini kalau kita sebagai pemimpin kita bilang, ya saya delegasikan kamu itu, pasti berantakan, pasti nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kondisinya adalah human resource-nya itu tidak memungkinkan untuk melakukan coaching, tidak memungkinkan untuk melakukan delegasi, sehingga harus didirektif dulu. Kadang-kadang gini, karyawan itu tidak bekerja dengan baik bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka tidak pernah diajarkan bagaimana bekerja dengan baik. Sehingga
ya pada kondisi-kondisi tertentu direktif itu utama. Seperti itu. Direktif itu lebih baik. Kenapa? Karena kita mau nggak mau, ibaratnya ketika kita harus pakai tangan dingin, tangan besi, udah nggak usah mikir apa-apa. Contoh paling gampang, kondisi sekarang nih, saya waktu pernah megang sebuah klien di mana itu brandnya sudah turun, brand image-nya turun, penjualan drop segala macam, terus punya banyak cabang tapi nggak menghasilkan. Ada yang 1 bulan cuma menghasilkan 10 juta, omset 10 juta 1 bulan, ada yang cuma 3 juta. Nah pada saat seperti itu kita nggak bisa mengharapkan untuk ayo kita kumpul bareng-bareng, apa yang bisa kita lakukan memperbaiki, nggak bisa. Kita harus direktif, kita harus nggak begini, ini di-cut, ini dipotong, ini nggak ada, ini ditutup, yang toko ini ditutup, toko ini ditutup, ya harus ada PHK segala macam, itu direktif. Tapi pada saat kita punya rekan kerja atau anak buah atau organisasi yang pendidikannya tinggi, ya kan, mereka punya dimensi untuk bisa tumbuh, untuk bisa beradaptasi. Nah itu kita lebih baik delegatif, karena kalau kita melakukan direktif, mereka pasti ya istilahnya seperti di pertanyaan ini bahwa kalau mau one man show nggak akan bisa jalan. Contoh adalah organisasi startup. Anak-anak muda sekarang ini nggak bisa kita sifatnya direktif. Mereka lebih ke delegatif dan coaching. Kenapa? Karena mereka udah nggak mikir. Anak muda sekarang kan, ya kalau lingkungan kerjanya nggak enak, mereka pindah. Tidak seperti zaman saya gitu kan, yang alhamdulillah dapat kerja nih, loyal. Nah, anak muda sekarang kan enggak. Gampang kok nyari kerja. Seperti itu. Nah ini lebih ke direktif. Untuk mempertahankannya, apakah itu ya kembali lagi harus day by day, harus hari ke hari. Jadi kalau selamanya ibaratnya kalau di awal-awal meeting itu bisa seminggu 2 kali, lama-lama jadi seminggu sekali, lama-lama kalau udah bisa dilepas 2 minggu sekali, terus sebulan sekali, seperti itu. Saat terakhir, nah itu seperti itu. Jadi semuanya situasional, yang penting adalah pengulangan. Jadi sampai pola itu sampai perilaku terbentuk, nah baru kita bisa melakukan next step lagi. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan dari Pak Dwi Cahyo. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang lainnya, bagaimana melawan kultur perusahaan yang kurang baik, bagaimana bisa menghadapi pemimpin yang nggak bisa menerima kritik, seperti itu. Nah, kalau buat saya sebetulnya itu tergantung dari kita. Saya bukannya bersifat idealis atau apa, saya cuma mencoba bersifat pragmatis. Karena ada orang-orang yang mengatakan bahwa ya emang sih ini bos gue nggak bisa terima kritik, tapi ya udahlah, mau diapain lagi. Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita ingin ada juga orang yang nggak bisa, kita harus mengubah ini semua, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi juga untuk kepentingan diri pribadi. Nah, kalau menurut saya, setiap individu itu pada dasarnya baik. Mungkin dia menjadi tidak baik, menjadi sinis, karena dia punya pengalaman yang tidak baik. Jadi kalau saya selalu jadi saya nggak percaya sama orang yang DNA-nya negatif, itu nggak percaya. Saya nggak percaya. Pasti ada satu titik dalam hidupnya yang membuat dia jadi sinis. Ada satu titik di mana dalam hidupnya dia menjadi sifatnya direktif. Udah, pokoknya cara saya aja, jangan cara yang lain. Pasti ada titik di mana seperti itu. Dan ini memang jadi acaranya sedikit psikologi, gitu kan. Jadi agak sedikit main psikologi seperti itu. Tapi intinya kalau bahasa saya adalah kita nggak akan bisa merubah orang lain atau keadaan kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi kita akan mulai dari kita. Jadi kalau Agim bilangnya kan mau beramal dari mana? Ya dari diri sendiri saat ini, dari sekarang, dari diri sendiri, seperti itu kan. Jadi saya pikir sama. Kita coba, intinya begini. Kita mencoba untuk menerapkan 4 pola ini dalam diri kita. Kita terapkan, dan kita coba men-share baik dari sisi perilaku maupun dari sisi bicara gitu kan, sharing pendapat maupun sharing perilaku pada sebuah organisasi. Saya selalu percaya
mungkin saya naif, tapi saya percaya yang namanya intan mau ditaruh di cincin, mau ditaruh di kubangan got, tetap intan, tetap berlian, gitu kan. Dan orang yang tahu value dari itu, meskipun itu di got, dia akan bilang itu barang mahal, dia akan ambil tanpa harus ditaruh di cincin, tanpa harus ditaruh di display. Yang penting kalau buat saya adalah kita jadi berliannya. Mengenai masalah kita nanti ditempatkan di mana, itu udah urusan yang di atas, bukan urusan saya. Kalau saya selalu mikir seperti itu. Kita jadi itu dulu. Karena saya yakin nggak akan mungkin barang yang baik bercampur dengan barang yang buruk. Tapi tidak berarti kita harus mengusahakan kita barangnya kita baik, kita mengusahakan kita nyari menjauhi barang yang buruk. Enggak juga. Seperti itu. Karena buat saya masing-masing kembali pada individu. Ada individu yang kuat meskipun dia di lingkungan yang mungkin leadernya nggak pernah bisa kritik, nggak bisa macam, tetap kuat. Kembali lagi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti yang tidak bisa nerima kritik, ini segala macam, begitu kita tidak ada, atau dia begitu kita pokoknya nggak masuk seminggu atau nggak masuk 3 hari seperti itu kita nggak ada, dia akan secara alam bawah sadar dari konsepnya juga mikir ada yang kehilangan. Jadi kalau buat saya bagaimana caranya? Mungkin agak klise, buat saya sih simple. Kita tunjukkan aja dalam diri kita. Nih, seperti itu. Terima nggak terima, lihat nggak terima, lihat tidak lihat, silakan. Tapi kita tunjukkan dulu. Karena nanti pasti resonansi ini akan terkena. Jadi kalau ilmu fisika kan ada resonansi. Nah, semakin kita memperkuat kita, semakin resonansi kita semakin kuat. Begitu semakin kuat, maka mungkin dulunya batu yang kena resonansi lemah nggak apa-apa, sekarang begitu kena resonansi yang kuat, atau mungkin resonansi kita itu diperkuat oleh resonansi teman-teman kita yang lain yang terpengaruh oleh kita, jadi lebih kuat lagi. Nah, akhirnya batu yang tadinya nggak bergerak karena resonansi kita, jadi bisa bergerak atau bergetar karena resonansi dari kita dan teman-teman. Sederhana itu sebetulnya buat saya. Kalau dibilang, wah bisa lama dong waktunya, ya saya bilang ini pola pikir. Contoh paling gampang ini COVID ini. Sekarang COVID ini, oh ya, mungkin orang-orang yang keras-keras seperti itu, yang one man show, ya sudahlah kita work from home. Ya udahlah kita ini segala macam. Tapi bisa jadi Bapak Ibu sekalian, begitu COVID ini selesai, mereka balik ke pola yang lama lagi. Secara tidak sadar, akan balik ke pola yang lama lagi. Karena sifatnya itu apa? Pemaksaan atau reinforcement-nya itu bersifat tidak merubah pola pikir, tapi merubah perilaku saja. Perilakunya bisa berubah, tapi pola pikirnya masih belum bisa berubah. Dia terpaksa melakukan seperti ini, kenapa? Karena memang terpaksa. Kondisi tidak memungkinkan. Tapi begitu kondisi yang memungkinkan, mungkin dia balik lagi. Nah, itu kan manusiawi sekali sebetulnya. Jadi nggak salah juga, nggak bisa disalahkan, itu manusiawi, itu soal yang biasa. Nah, tugas kita ya kembali lagi memberikan resonansi tersebut. Itu kalau dari pertanyaan buat saya. Jadi kalau ada pertanyaan yang bagaimana caranya seperti itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah akan ada perubahan. Untuk materi ini terima kasih Pak Junet. Semoga apa yang sudah dipaparkan Bapak tadi bermanfaat ya bagi Bapak Ibu yang join di webinar kali ini. Untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung acara. Saya Eva dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Kiranya webinar ini dapat bermanfaat ya bagi rekan-rekan semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat-sehat semuanya. Terima kasih.